Sendok aja. Sendok. Tentunya yang keadaan sehat walafiat tidak ada satu. Selanjutnya kedua, semoga selalu tercerahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, dan orang yang beriman di akhir zaman. Semoga kita semuanya yang hadir di sini adalah termasuk yang dalamnya. Amin ya Allah. Baiklah, jamaah salat subuh rahimahullah. Seperti biasa, pada pagi hari ini salat subuh kami akan membacakan satu dua hadis, semoga nantinya bermanfaat bagi kita semua. Kebetulan pada pagi hari ini akan membacakan tentang bab sholat Jumat. Kemarin telah kita baca sedikit Quran tentang sholat Jumat. Ini akan kita baca beberapa hadis, ada beberapa hadis di sini. Hadis Ani Abdillahi bin Umar radhiyallahu anhu yaqulu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ja'a minkumul jumu'ata falyagtasil. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian mendatangi Jumat, maksudnya sholat Jumat, hendaklah dia mandi. Maka dari hadis di atas adalah berkumpul untuk sholat Jumat merupakan himpunan dalam jumlah yang besar yang terdiri dari orang-orang Muslim. Mereka datang ke masjid dari segala penjuru yang ditempati untuk melaksanakannya. Dalam perkumpulan semacam ini yang sekaligus merupakan syiar Islam yang menegakkan orang-orang Muslim, hendaknya orang yang datang ke sana dalam keadaan yang paling baik, badannya masih bersih dan mengeluarkan aroma yang harum. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mereka mandi sebelum berangkat, agar segala kotoran hilang dari tubuh mereka dan tidak mengeluarkan aroma yang dapat mengganggu orang-orang Muslim lainnya, dan juga para malaikat yang datang untuk mendengarkan khutbah dan zikir. Di sini terangkan, di sini ada perbedaan pendapat di dalam ulama. Para ulama saling berbeda pendapat tentang mandi pada hari Jumat ini. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa hukumnya wajib. Mereka berhujjah dengan hadis mandi pada hari Jumat wajib atas setiap orang yang sudah bermimpi atau balik. Sedangkan jumhur mensunatkannya dan tidak wajib. Hujjah mereka adalah hadis Hasan dari Samurah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa wudu pada hari Jumat maka cukuplah wudu itu baginya, dan siapa mandi maka mandi itu lebih baik baginya. Diriwayatkan oleh Al-Hamsyah. Menurut Ibnu Qayyim, sanad hadis ini tidak mampu menandingi hadis-hadis yang mewajibkan mandi, meskipun yang masyhur dalam sanadnya adalah Syafi'i. Mereka menanggapi hadis yang dijadikan hujjah oleh golongan Syafi'iyah bahwa wajib itu berarti penegasan hukum sunat. Maka wajib di dalam hadis itu adalah benar, seperti perkataan seseorang kepada orang lain, engkau mempunyai hak yang wajib atas diriku, atau hal itu terjadi pada permulaan Islam, ketika para sahabat masih banyak yang mengenakan pakaian yang lebah dan kasar, padahal mereka juga banyak mengenakan pakaian mereka juga banyak
Abu Awanah mentadlis dari Ibnu Umar, dia berkata bahwa orang-orang biasa pergi pada hari untuk bekerja. Sedangkan jika sholat Jumat hendak dilaksanakan, maka mereka pun datang dengan mengenakan pakaian yang sudah berubah warnanya. Ini bukan di baju. Karena itu, yang lainnya mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, barang siapa di antara kalian mendatangi Jumat, hendaklah mandi. Yang pasti jawabannya ini belum memuaskan untuk mewakili hadis yang dijadikan hujah oleh golongan Syairiyah. Karena itulah Ibnu Qayyim berkata dalam Al-Hadiyu, kewajiban mandi pada hari Jumat lebih kuat daripada wajibnya sholat Idul. Membaca basmalah dalam sholat, wajibnya wudu bagi orang yang menyentuh wanita dan kemaluan, wajibnya sholat kepada Nabi dalam tasyahud akhir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, diwajibkan mandi atas orang yang banyak mengeluarkan keringat atau mengeluarkan bau yang bisa mengganggu orang lain. Menurut Al-Baghawi dalam Syarh Sunnahnya, para ulama saling berbeda pendapat tentang wajibnya mandi pada hari Jumat ini. Tapi mereka juga sepakat bahwa sholat tetap sah dan boleh bagi orang yang tidak mandi. Yang lebih patut bagi orang yang pergi ke Jumat ialah tidak meninggalkan mandi, karena sudah disepakati pensyariatannya di samping dalil-dalil yang mewajibkannya sebagai langkah kehati-hatian lebih baik dan lebih layak. Asy-Syam'ani berkata, mereka orang-orang yang mengakui hadis berputar-putar sekitar makna dan lupa menjaga ibadah. Dia menyebutkan bahwa kompromian antara makna dan unsur ibadah memungkinkan dapat dilakukan. Kesimpulan hadis yang adalah ini ada 5 poin. Pertama, menurut hadis adalah kewajiban mandi untuk sholat Jumat. Yang lebih mendasar ialah mengartikan hadis menurut Zahiriyah. Perbedaan pendapat tentang masalah ini sudah disampaikan di atas. Yang kedua, di sini terkandung dalil bahwa mandi dilakukan untuk sholat, yang dilakukan ketika hendak sholat, karena mandi ini dimaksudkan untuk sholat dan bukan untuk hari Jumat. Berbeda dengan golongan Syairiyah yang berpendapat bahwa mandi itu sudah cukup meskipun dilakukan sesudah sholat Jumat. Maksudnya mandinya sebelum sholat Jumat. Yang ketiga, di sini terkandung dalil bahwa yang lebih baik adalah mandi sebelum pergi ke tempat sholat dari masjid. Yang keempat, di antara hikmah dan syariatan mandi ini dijadikan dalil bahwa seharusnya bagi seseorang datang ke tempat ibadah dan sholat dalam keadaan yang paling baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Yang kelima, pensyariatan mandi diperuntukkan bagi orang yang hendak sholat. Adapun untuk yang lainnya tidak ada pensyariatan mandi pada hari Jumat. Yang demikian itu ditegaskan lafaz hadis dalam riwayat Ibnu Khuzaimah bahwa barang siapa tidak melakukan sholat maka tidak wajib mandi atas dirinya. Inilah satu hadis tentang sholat Jumat. Di sini kita baca ada hadis tentang mandi, mandi sebelum sholat Jumat. Dalam hadis ini sangat dianjurkan
bersih, suci, wangi ya. Mungkin kita boleh juga mengawannya agar supaya tidak mengganggu jamaah lain. Kalau muslimin yang lainnya ya sedang salat Jumat seperti itu. Ya, semoga kita bisa memahaminya dan mungkin bisa kita mengamalkannya ya. Bila untuk waktunya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.